Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Qalil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa rela mengeluarkan sebahagian hartanya untuk dinafkahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur bertemu dengan Ramadan, mereka pergunakan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita pergunakan momentum Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, bagaimana hadis Nabi tadi, ketika kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan lisan kita pergunakan penglihatan kita pergunakan telinga kita untuk membaca, untuk melihat, dan untuk mendengarkan kalamullah, membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, dan mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, sehingga kita bisa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, teristimewa di bulan Ramadan agar ibadah puasa kita sempurna, bernilai di sisi Allah. Salah satu anggota tubuh kita yang harus kita jaga adalah lisan kita. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa mereka. Salah satu sebabnya adalah dengan penyebab lisan mereka. Badan puasa menahan lapar dan haus, tetapi lisan tidak dijaga. Ghibah, namimah, fitnah, ini adalah merupakan penyebab daripada rusaknya amal ibadah puasa kita. Maka sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, ucapan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rela mengeluarkan sebahagian rezeki kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kanan kiri, muka belakang, barangkali ada orang-orang yang kelaparan, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan kita pergunakan sebahagian rezeki kita untuk membantu mereka. Yakinlah, apa yang kita investasikan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti dengan keberkahan rezeki kita. Yang keempat, ketika kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan usia yang ada pada diri kita ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk panjang umur bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita pergunakan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sebab kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita pergunakan bulan Ramadan tahun ini untuk beribadah,
berpuasa pada bulan Ramadan agar kita bisa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya kita menjadi orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Siapakah orang yang dimusuhi oleh Ramadan? Mereka itu adalah orang-orang yang dipertemukan usianya bertemu dengan bulan Ramadan, tapi mereka tidak pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah. Malah mereka pergunakan umur mereka untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat diterangkan nanti di hari kiamat ada seseorang yang ingin dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sambil berjalan menuju ke neraka, orang tersebut dicambukin oleh malaikat. Ketemu melintas di hadapan Rasulullah, maka kemudian orang tersebut berbicara kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah." Maka dengan penuh rasa kasih sayang yang dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ketika itu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin berdoa kepada Allah, memohon ampunkan kepada orang tersebut supaya bisa dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Rasul ingin mengangkat tangannya, ingin berdoa kepada Allah, maka kemudian malaikatnya Allah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna khosmahu Ramadan." Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini adalah musuh bagi Ramadan, saksi yang memberatkan baginya. Begitu datang bulan Ramadan, dia tidak timbul semangat untuk beribadah, malah dia melaksanakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Maka dengan mendengarkan klarifikasi daripada malaikat tersebut, kemudian Rasul pun menurunkan tangannya, tidak jadi berdoa, dan seraya Rasul pun berkata kepada orang tersebut, "Ana bari'um mimman khosmahu Ramadan." Aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Maka oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, momentum Ramadan tahun ini, mari jangan kita lewatkan dengan sia-sia. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kalau selama ini mungkin kita masih sombong kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan, ayo kita rajut kembali kemesraan kita kepada Allah, berta'abbud kita kepada Allah, bertakarrub kita kepada Allah, bermakrifat kita kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.